setelah beberapa bulan ini di karantina, hal yang paling empok ingat bener-bener tuh, baratnya tuh bener-bener pasti sih semua hal menjadi memori ya, yang ada di sini. Tapi hal apa di dalam galeri, ya di saat kita lomba, di saat kita kompetisi, hal apa yang mungkin itu paling membekas? Entah karena mungkin nyenengin atau mungkin sebel. Mungkin kalau di galeri ya itu sebenarnya yang paling berbekas sampai sekarang itu di mana di saat saya tuh berada di ujung tanduk. Wow. Ujung tanduk itu gini, saya udah meninggalkan keluarga. Yes. Anak-anak udah berangkat ke Belanda dua-duanya, tinggal suami. Nah waktu saya di sini, suami sakit, yang benar-benar sakitnya itu parah, ya. Nah itu di situ itu berkecambuk tuh. Apakah saya pulang? Apakah saya tetap di sini? Gitu. Nah itu yang jadi pertimbangan ya. Ini udah di satu sisi ini cita-cita. Satu sisi ini pasangan hidup yang betul, pasangan hidup yang benar-benar kita harus dahulukan gitu ya. Akhirnya dari situ sempat ngobrol ya, sempat saya minta tolong juga ke Chevron untuk pinjam telepon. Terus kemudian saya bicara, kebetulan akhirnya bagian juga saya juga berterima kasih untuk Andy Arthur, suamiku tercinta. Dia benar-benar selalu mensupport biarpun dia dalam keadaan yang sangat lumayan sempat kritis gitu ya. Nah itu saya juga perlu harus menandatangani beberapa surat yang dia juga harus dioperasi. Karena harus keluarga. Saya ingat kayak saya juga dulu operasi harus keluarga. Iya, harus keluarga. Dan empok menandatangani itu harus memikirkan suami gimana yang harus didampingi. Harus mendampingi diri sendiri buat kompetisi. Iya sih, berat sih. Jadi berat. Jadi itu sempat, makanya itu benar-benar nggak inilah yang nggak bohong kalau itu akan mempengaruhi pikiran kita, nggak konsen. Akhirnya disitulah suami akhirnya ngomong apa waktu empok telepon? Waktu itu saya juga udah bilang, saya gini, kalau misalnya memang kamu benar-benar butuh saya gitu ya, saya tuh nggak apa-apa untuk lepas gitu, untuk bisa mengundurkan diri gitu, dan untuk ikut suami mau operasi. Iya betul, untuk menemani suami. Dan kebetulan waktu itu suami menemani operasi. Dan kebetulan suami waktu itu terus memberikan support ya, udah kamu tenang aja gitu, kamu tenang aja, tolong aja berdoa buat saya supaya saya diberikan kesehatan gitu kan ya, operasinya berjalan lancar. Ya itu deh, itu yang paling, yang sampai sekarang tuh nggak bisa saya lupain gitu. Luar biasa loh Pak. Makanya saya berjuang buat suami saya juga, supaya saya tuh akan menunjukkan bahwa apa yang kamu support itu akan saya perjuangkan. Betul. Dan tidak sia-sia. Yes. Dan saya yakin di sini nggak ada yang sia-sia. Ya, amin. Okay. Teman-teman, ini mungkin jadi motivasi juga buat teman-teman di luar sana, buat kami juga para peserta. Ternyata stres dalam memasak itu ditambah lagi dengan stres ada ibaratnya hal yang penting yang lain. Kalau mungkin saya itu udah give up. Tapi Mpok dia masih mau untuk tetap fight masak dengan, saya yakin dengan perasaan yang nggak tenang, dengan pikiran yang stres, dan bisa masak luar biasa. Itulah yang namanya master chef. Selalu hasilnya bagus, rasanya juga selalu oke. Itu sih baru namanya master chef ya. Wow. Gimana Bang Ramos, juga sempat ada nggak? Saya ya. Misalnya mungkin dari kerjaan atau dari keluarga, kerjaan ya. Jujur beneran stres, situasi pandemik ini tuh bener-bener bikin usaha hancur. Bukan hancur lah ya, tapi bener-bener 360 derajat berbeda ya. Kayak Empok kan dansa tiba-tiba nggak boleh, sedangkan dansa kan harus ngajar kan deket-deketan. Betul. Itu kerasa banget. Dari pertama kali COVID datang ke Indonesia itu kan pertama kali yang tahun itu dari orang dansa, yang orang salsa itu. Nah makanya dari situlah langsung komunitas dansa itu banyak yang langsung udah nggak boleh lagi gitu. Oke, seandainya ternyata Mpok tidak mampu memegang piala,
juara MasterChef. Apa yang akan Mpok Risma lakukan setelah ini? Setelah kompetisi ini berakhir. Oke. Kalau setelah kompetisi ini yang udah pasti saya akan kembali lagi ke keluarga. Yang itu udah pasti. Mungkin enggak ya. Mungkin enggak. Nah, terus lihat juga nih kalau masih pandemi mungkin saya tidak akan bisa mengajar dulu. Betul, untuk sementara gitu. Situasi ya. Betul. Yang udah pastinya untuk ilmu yang udah Ayah dapat nih di sini itu udah pasti akan Ayah lanjutin. Mungkin bisa seperti saya mau belajar banyak sama Bang Ramos untuk bisa membuat vlog atau YouTube gitu tentang memasak gitu. Karena emang memasak dansa juga bisa loh. Iya, sambil dansa bisa. Kan orang bisa tutorialnya belajarnya lewat video. Bisa, itu udah kita pernah lakuin. Ngomong-ngomong nanti saya akan kasih lihat gimana kalau Mpok lagi ngajarin kita yang nggak ngerti dansa ada di handphone cantik. Lihat ntar saya kasih lihat ada gua rekam. Jadi tetap akan melanjutkan itu dan ya kita juga pasti akan support Mpok pasti ya. Thank you. Buat teman-teman kita bisa collab ya nanti ya. Iya bisa collab lah. Siap. Kayaknya mantap nih kalau kita collab nih. Oke. Pertanyaan berikutnya Mpok, seandainya Mpok mampu memegang piala sebagai juara MasterChef Indonesia Season 7, apa yang akan Mpok lakukan setelah kompetisi ini? Yang pasti kembali lagi ke keluarga. Itu udah pasti ya, nggak usah. Yang pasti pengennya sih itu saya pengen buka lagi kayak rumah makan, tempat makan. Tapi di situ juga tetap ada komunitas dansanya. Wow. Jadi ya buka studio tapi ada buat tempat makannya. Ya, jadi sebenarnya hampir sama aja lah ya. Betul. Dan tetap juga YouTube sama video vlognya juga jalan. Ya, jadi dua-duanya bisa jalan. Ini enak sih. Kalau saya bingung habis ini paling filmnya makanan, ini dansa bisa, menembak bisa, jago nembak loh ini. Masak-masak juga bisa. Lengkap lah, udah paket lengkap. Oke, Pok, saya ada namanya games lihat gambar. Oke. Cuma handphone saya nggak ada di sini. Waduh. Nah, anggaplah saya kasih lihat gambar yang pertama, Mpok ceritakan dalam 5 detik. Keranjang besi. Keranjang besi. Apa yang mau diutarakan? Telur. Apa lagi? Keranjang besi. Keranjang besi yang biasa dipakai. Oh, itu yang di MasterChef ya? Itu apa buat belanja di pantry. Apa lagi? Masukin alat-alat dari utensil. Apa lagi? Apa lagi ya? Apa lagi? Nggak tahu tuh. Nggak tahu ya. Oke. Pertanyaan kedua. Oh, ini menyangkut MasterChef nih? Iya, menyangkut MasterChef. Okay. Pertanyaan kedua, kalau seandainya Mpok dikasih bahan telur, mau bikin apa? Yang pastinya omelet. Omelet. Selain omelet? Oh, itu mayones. Mayones. Nah, teman-teman, kenapa saya bertanya ini? Supaya mengklarifikasi yang banyak sering bilang bahwa kita masak tuh disetting nggak sih, Mpok? Oh, enggak. Setting enggak. Kalau masak enggak. Enggak, bener-bener enggak. Bener enggak. Ya, biar teman-teman tahu. Jadi kadang-kadang kita misalnya contoh challenge-nya telur nih. Misalnya contoh telur. Kita udah planning mau bikin telur balado atau telur ayam. Tiba-tiba ke pantry ayamnya nggak ada. Lu kebayang nggak? Iya. Mpok pernah nggak kejadian kayak gitu? Udah mau masak, udah dipikir nih. Begitu dibilang, oke, waktu mulai masak mulai dari sekarang. Tiba-tiba pas ke pantry bahannya nggak ada. Pernah nggak? Belum pernah. Pernah sih ya waktu itu. Atau ada bahan yang kayaknya kurang lengkap. Mungkin bumbu ya, saya lebih ke bumbu. Bumbu ya. Iya. Saya gimana nih dengan usia tua yang pikirnya udah banyak kok bisa wah ya udah karena ini nggak ada masak yang ini deh. Jadi waktu itu sebenarnya bisa diakalin sih, jadi otomatis memang kita harus berubah menu langsung strategi betul, karena satu bumbu atau herbs aja itu bisa mempengaruhi satu masakan. Jadi misalnya dia identik dengan apa gitu, tiba-tiba nggak ada, ya udah otomatis semuanya ganti. Kalau enggak pasti nggak akan kerasa gitu. Itu sih. Jadi teman-teman nggak ada settingan. Nggak ada settingan, ada yang pasti kita harus tarik nafas dulu. Jadi
sebelum kita di waktu kita mulai untuk belanja tuh, kita kan otomatis kita harus udah pikir dong mau apa gitu. Kalau misalnya kita masih belum ngerti mau masak apa, itu kita harus tenang dulu tenang. Kita nggak apa-apa lari, tapi ntar di dalam tuh bisa tenang dulu, mikir apa yang kita mau bikin. Jangan kayak udah kayak panik. Ya panik itu yang ada malah berantakan dan kita ngambil barang yang akhirnya kita nggak pakai. Bisa nggak pakai. Ataupun kalau olah ini berantakan. Betul. Atau lagi yang paling susah tuh yaitu kalau misalnya kita ada tantangan di mana kita harus mengolah bahan yang udah ditentukan oleh juri. Nah itu yang lebih ini lagi kan. Nah di saat juri udah menunjukkan bahan apa yang harus kita olah, di saat dia buka itu langsung mikir kan, udah mikir juri ngomong gini-gini, itu kadang-kadang itu udah nggak mikir lagi apa yang diomongin juri. Pokoknya mikir ayam bikin ini nggak ya ini gitu. Dan saya pasti ya tidak harus kita punya resiko soal waktu, karena waktu kan bisa 45 menit betul. Manajemennya bisa 45 menit, 60 menit kita nggak tahu. Bisa 30 menit. Betul. Jadi nggak mau cari resiko yang kira-kira bikin itu akan memakan waktu banyak. Ya, gitu. Itu sih triknya. Ini ada pertanyaan masih berhubungan dengan ini. Ya. Kalau teman-teman di rumah yang mungkin punya latar belakang, umur, hobi yang sama dengan Mpok, kira-kira Mpok kiat-kiat dari Mpok buat mereka yang mungkin tertarik ikut di MasterChef sampai dengan galeri, kiat-kiatnya apa? Kiat-kiatnya itu satu, kalau untuk yang seumuran gini ya, satu yang pasti mental ya, karena kita saingan kita tuh udah pasti yang di bawah dari usia kita. Betul. Ya. Kedua, kita nggak boleh tidak boleh lengah dengan masalah fisik. Jadi kita harus menjaga kesehatan. Bagaimana juga umur yang udah hampir 50 ya, itu udah pasti baterainya udah beda. Jadi kita udah harus pinter ngatur waktu tidur, makan, nggak mau misalnya kadang-kadang kita kalau udah stres mikir pasti kita nggak mau makan. Nah itu pasti makan. Kita berdua sering berebutan di holding room apa coba? Apa? Kalau di holding room kita berdua sering berebutan apa? Di tempat nunggu di holding room. Itu sofa. Umur nggak bisa duduk gini. Itu ya pokoknya ganti lah istilahnya. Iya. Sofa tuh cuma ada 3 ya pokoknya. Sofa cuma ada 3. Udah pasti kalau nggak Umi, Porisma saya. Cuma kadang-kadang udah ada yang duduk dulu, udah capek nggak enak juga. Jadi saya sering ganti-gantian. Tapi untungnya ada ayah kalau udah ada lebih muda, kadang-kadang ayo kita orang tua lo senang diri. Karena sofa cuma ada 3 ya teman-teman tuh kalau kita udah capek stres pikiran tuh duduk di sofa tuh udah kayak dikasih angpau jutaan lah. Nikmat banget duduk angkat kaki. Betul. Saya capek banget teman-teman. Sofa berasa ini ya spring bed ya. Spring bed ya. Jadi Cahaya Bompo itu udah pokoknya cara nandainya gampang, taruh tas aja. Iya betul. Tumpukin aja tas biasa. Jadi yang pertama kita mental, kedua harus jaga fisik. Apalagi nih? Tetap belajar. Ya. Tuh, tetap belajar walaupun kita udah banyak asam garam, tetap harus belajar. Karena memang yang dirasakan adalah di dalam MasterChef ini memang kita tuh nggak bisa tahu, dan mungkin kita juga bisa mendapatkan suatu menu yang belum pernah kita olah. Itu yang harus kita tetap belajar. Jadi kalau misalnya kayaknya udah biasa nih gitu ya, tetap aja yang udah kita ingetin tuh jangan dipelajarin lagi gitu. Pelajarin baru, tapi terlalu banyak belajar juga yang ada nggak akan masuk itu. Ibaratnya udah penuh, dimasukin lagi keluar lagi. Gitu. Oke, terakhir pasti berdoa. Ibadah itu nomor 1. Iya. Kok yang paling rajin anak muda beribadah siapa sih? Pastinya Bang Ramos. Asik. Bang Ramos selalu mengajak adik-adiknya itu buat beribadah. Itu saya salut banget. Atau sebelum bertanding pun kita Betul. Iyalah, karena cuma itu pegangan kita yang Iya, betul. Dengan agama kepercayaan masing-masing. Dan Pok juga yang saya salut, sholatnya luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman yang di sana yang punya latar belakang sama kayak Empok, jangan patah semangat ya Empok. Jangan patah semangat. Wow, dari jutaan, ribuan orang, buktinya Empok bisa, berarti teman-teman juga pasti bisa. Pokoknya jangan, usia itu bukan patokan untuk kita mencapai cita-cita, hanya angka aja. Jadi kadang-kadang juga kita nggak bisa memikir muda lebih ini atau tua lebih ini, enggak.
Jadi tergantung semua balik lagi ke pikiran, hati gitu. Jadi yang penting apapun cita-cita kalian itu tetap harus kejar selagi kita masih ada waktu. Wow. Karena kita kembali lagi ke Mpok Risma Teguh. Benar, luar biasa. Umur hanya angka. Selama kita masih punya waktu, pikiran, nafas, ya selalu belajar. Ya, selalu belajar. Dan ya jangan pernah patah semangat, Bu. Yes. Dan satu lagi juga jangan pernah kita merasa tinggi. Ya, karena bagaimanapun juga di atas langit ada Hotman Paris. Di atas langit masih ada langit. Bukan di atas langit ada Hotman Paris. Di atas langit masih ada langit. Betul. Dan mereka usia yang jauh-jauh di bawah kita juga, kita bersyukur ya, Mbak, bisa banyak tahu nama-nama apa teknik. Iya, makanya kadang-kadang suka salahnya butuh. Biarin aja udah. Oke, teman-teman, Bu Risma, saya berharap kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi di video-video berikutnya ya, Pak ya. Dan juga saya doa selalu sehat, tetap semangat di kompetisi. Amin juga. Teman-teman jangan lupa juga pantengin nanti di Instagramnya Mpok Risma, nanti ada di Sini, namanya Risma MCI 7. Nanti di depan video juga akan saya cantumin. Jadi kalau mau nanya-nanya atau pengen tahu lebih jauh tentang Mpok Risma, yang penting jangan minta duit ya. Bisa langsung ke Instagramnya Mpok Risma, bisa message di situ, kirim pesan itu, bisa tanya langsung ke Mpok Risma. Atau kalau mau nanya ke saya juga bisa juga, nanti ada di sini. Teman-teman juga bisa nanya di Instagramnya juga, bisa langsung kirim message. Mpok Risma, thank you so much. Thank you. Aku tuh sorry ya Skat, nggak apa-apa ya Skat. Jadi mohon maaf ya buat fans.